Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, NIM 18620500103, Prodi PG PAUD Regulators. Di sini saya akan memaparkan studi kasus anak kesulitan bersosialisasi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS MK Bimbingan Konseling semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Reja Lutfanda SEMA. Studi kasus identitas anak, nama NA, jenis kelamin perempuan, usia 6 tahun, alamat Sukabumi, sekolah kelas B, KB Al-Intidom, ayah SU, usia 38 tahun, alamat Sukabumi, pekerjaan wira swasta, ibu RA, usia 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Hasil observasi, RA merupakan ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Salah satu anaknya berinisial NA. NA merupakan adik dari SS perempuan yang telah duduk di bangku kelas 5 SD sekolah dasar. Sepulang sekolah setelah berganti baju dan makan siang, NA mengerjakan PR yang diberikan guru di sekolah. Setelah itu biasanya NA diajak untuk tidur siang, lalu setelah itu NA diperbolehkan menonton televisi atau bermain dengan mainannya di dalam rumah. Kalau SS sudah pulang dari sekolah dan dari kegiatan bimbelnya, biasa NA bermain bersama SS. Hasil interview. Dari hasil interview yang dilakukan terhadap RA, memperoleh informasi bahwa dalam kesehariannya, RA tidak diperbolehkan bermain di luar rumah. Sepulang sekolah dan mengaji, NA tidak diperbolehkan bermain di luar rumah. NA hanya diperbolehkan bermain di rumah. Karena RA khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anak bungsunya itu. NA tidak boleh jauh dari pengawasan sang ibu. Oleh karena itu, NA hanya diperbolehkan main di rumah saja, sehingga NA tidak luput dari penjagaan RA. Bahkan kurang lebih 30 menit sebelum waktu pulang sekolah tiba, RA sudah menunggu NA di PAUD agar anaknya tidak pergi kemana-mana. Analisa masalah anak. Berdasarkan dari hasil observasi dan interview, maka diperoleh analisa bahwa NA merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara yang memiliki sifat pendiam dan tertutup, jarang berbicara, lebih suka menyendiri, tidak aktif terlibat dalam permainan-permainan, dan NA mengalami kesulitan menyesuaikan dengan teman-temannya. Diagnosa. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka didapat diagnosa bahwa NA merupakan anak yang sulit bergaul atau bersosialisasi. Hal ini berdasarkan atas analisa yang didapat bahwa NA memiliki sifat pendiam dan tertutup, lebih suka menyendiri, tidak aktif terlibat dalam permainan. Saat ikut bergabung dalam permainan, keberadaannya cenderung tidak dihiraukan dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Prognosa. Berdasarkan diagnosa tersebut yang menyatakan bahwa NA sulit bergaul atau bersosialisasi, maka prognosa atau kemungkinan ke depannya sikap sulit bergaul atau bersosialisasi tersebut dapat dihilangkan dengan adanya keterlibatan orang terdekat, terutama orang tua dan guru dalam mendidik dan mengasuh anak dengan melatih dan mengajak anak untuk bergaul, untuk bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Layanan evaluasi dan tindak lanjut bagi anak pendiam. 1. Jalin komunikasi secara individual ketika kelas telah usai. Cobalah untuk melakukan komunikasi secara individual. Bicarakan topik-topik yang menarik. Jika di kelas guru tak bisa melihat potensi siswa karena terlalu pendiam dan pemalu, obrolan di luar kelas secara individu bisa membuat guru lebih mengenal potensi siswa dan mengembangkannya secara maksimal. 2. Jangan memberi label. Jangan sekali-kali memberikan label anak pendiam atau anak pemalu pada siswa, apalagi di depan teman-temannya. Jika anak sering dilabeli pemalu oleh orang-orang di sekitarnya, dikhawatirkan hal tersebut bisa berpengaruh pada psikologisnya. Bisa jadi siswa tersebut malah menarik diri dari lingkungannya. Berikan motivasi agar siswa pendiam itu mampu berinteraksi dengan teman-temannya, menerapkan metode dan strategi mengajar yang mampu memberikan ruang bagi siswa yang pendiam untuk berekspresi. 3. Carikan teman yang aktif. 4. Beri apresiasi. 5. Himbau teman di sekelilingnya untuk tidak menjauhinya. 6. Jalin kerjasama dengan orang